Oke ya, sambil menunggu yang login kita mulai. Padahal sudah diinfokan di grup, tapi belum ada yang bergabung. Baiklah, kita mulai dari penjabaran tentang DDL dan DML. Saya akan share screen konsep dasar dari DDL dan DML ini. Berikut adalah catatan yang saya buat tentang DDL dan DML. DDL adalah Data Definition Language, yang berarti memetakan nama database yang di dalamnya ada tabel-tabel. Jadi ibaratnya membuat rumah itu, DDL itu memetakan desain dari sebuah rumah, luas tanahnya berapa, desain rumahnya seperti apa, dan ruang tamunya seperti apa. Kemudian di dalam DDL itu nanti ditentukan tabel-tabelnya, ibarat membangun rumah itu disediakan ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan seterusnya. Itu konsep dari DDL sebagai analogi yang mudah kita pahami. Kemudian untuk DML sendiri, DDL kita jabarkan lebih detail ya. DDL itu salah satunya adalah perintah membuat tabel, ya. Membuat tabel, namun sebelumnya kita buat database dulu, bisa dengan Exam maupun dengan Laragon. Nah, dalam membuat database kita cukup simple, yaitu dengan create database, kemudian nama database-nya dan titik koma. Nah, bagi yang pembuatan database itu menggunakan CLI atau command line atau DOS-PROM, maka setelah membuat database, jangan lupa dilakukan use. Ya, keyword use ini untuk mengaktifkan nama database siap untuk digunakan. Kemudian setelah membuat database, maka memetakan isi dari database, yaitu tabel-tabel. Nah, dalam Tuweb 3 ini kita akan membuat 5 tabel, yaitu tabel dokter, tabel pasien, tabel obat, appointment, dan tabel resep. Di mana dari 5 tabel ini, 3 tabel master atau tabel yang berisi data dinamis, artinya tabel yang berisi data statis, artinya data yang tidak mudah berubah. Kemudian 2 tabel dinamis, yaitu tabel hasil dari sebuah transaksi, yaitu tabel appointment yang menggambarkan janji dari pasien terhadap dokter untuk dilakukan diagnosa. Kemudian dari tabel appointment ini akan menghasilkan tabel resep yang berisi nanti referensi obat-obatan yang diberikan dari hasil diagnosa. Oke, kita mulai membuat tabel master. Untuk membuat tabel, perintahnya cukup simpel, yaitu create table. Ya. Create table, kemudian nama tabelnya. Nah, di dalam tabel sebelumnya kita harus definisikan atribut-atributnya. Ya.
Kalau tabel itu sebagai entitas, maka isi dari tabel itu sebagai atribut. Contohnya entitas dokter, maka memiliki dokter ID sebagai primary key. Di sini kita definisikan sebagai tipe auto increment, atau dokter ID ini nanti akan bertambah secara otomatis. Kemudian ada atribut nama dokter yang berisi nama, kemudian spesialisasi, kemudian nomor telepon dan email. Nah, ini adalah tabel master pertama. Kemudian tabel master kedua adalah tabel pasien atau entitas pasien yang memiliki atribut pasien ID sebagai primary key dan tipenya juga auto increment. Kemudian nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Nah, di atribut nama pasien ini terdapat kata-kata not null. Not null itu maksudnya bahwa setiap nama pasien itu wajib diisi atau tidak boleh kosong. Ya, tanggal lahir juga not null. Nah, untuk nomor telepon di sini tidak ada keterangan apa-apa, maka bisa dikatakan nomor telepon itu opsional, bisa diisi, bisa tidak. Jadi bebas. Kemudian tabel master ketiga adalah tabel obat dengan atributnya adalah medicine ID yang merupakan primary key, kemudian nama obat, jenis obat, dosis obat, dan harga. Pada harga ini didefinisikan sebagai tipe data desimal atau angka. Di sini ada di dalam kurung itu 10,2 yang berarti 10 digit, 2 sen ya. Jadi 2 angka di belakang koma. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel yang bersifat dinamis atau tabel transaksi. Tabel transaksi di sini terdiri dari kunci, ya, kunci utamanya adalah appointment ID sebagai primary key, kemudian ada patient ID sebagai foreign key, dan dokter ID sebagai foreign key juga. Jadi pada tabel appointment ini pasien dan dokter itu ketemu, ya, ketemu untuk melakukan diagnosa penyakit terhadap pasien. Kemudian pertemuannya itu tanggal berapa? Di sini ada tanggal dan waktu, kemudian ada status. Nah, status ini didefinisikan sebagai enum. Enum itu artinya status ini hanya berisi terjadwal, selesai, dan batal. Dan sifatnya adalah not null, tidak boleh kosong. Kemudian default-nya atau nilai default itu terjadwal. Jadi di tabel pasien ini akan menggabungkan kunci primary dari dokter dan dengan pasien. Kemudian tabel transaksi kedua adalah tabel resep obat, di mana resep obat ini